Graham Group adalah firma real estate terkemuka di Jadeboro. Itu memiliki nilai pasar beberapa miliar dan memiliki setengah properti di Jadeboro. Bahkan, ada yang mengatakan telah menguasai sepertiga dari tanah Jazona. Bos Graham Group itu dikenal sebagai sosok yang misterius. Meskipun perusahaan itu bernilai miliaran, dia tidak pernah menghadiri acara komersial apapun. Bahkan, dia selalu menolak permintaan wawancara oleh majalah internasional terlaris. Kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai Graham Cabot. Dia berusia 50-an dan tinggal di luar negeri. Selama ini, dia tidak pernah muncul di pesta tahunan Graham Group. Bahkan karyawan Graham Group tidak pernah melihat ketua mereka sebelumnya, apalagi warga Jadeboro. Tetapi pada hari itu, dia muncul dari pengasingannya. Bahkan, dia sempat bergegas kembali dengan penerbangan dari luar negeri. Desas-desus mengatakan bahwa dia seharusnya menerima tamu yang sangat terhormat. Saat mereka mendengar berita itu, seluruh grup Graham gusar. Bagaimanapun, Graham adalah orang yang sangat terkenal di Jazona dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Hanya Graham Group saja yang bernilai beberapa miliar, apalagi investasinya yang lain. Oleh karena itu, siapapun yang dapat membuatnya terbang kembali ke negara itu pastilah seseorang yang lebih terhormat. Orang itu paling tidak harus orang yang sama pentingnya dengan Zakari. Di lantai 38, yang merupakan lantai paling atas yang mencapai awan, Graham mengenakan setelan hitam. Duduk di depan jendela besar kantornya, dia membuat kopi untuk dirinya sendiri. Di sampingnya, berdiri seorang sekretaris yang seksi dan modis. Sekretaris itu mengenakan jas dan rok hitam. Kakinya yang panjang dan cantik akan dengan mudah memikat mata pria manapun. Juga, rambutnya yang panjang dan sedikit keriting tersampir di pundaknya. Sambil memancarkan keanggunan seorang wanita dewasa, dia juga memancarkan aura kepolosan yang naif. Kacamata berbingkai emas yang ditopang oleh pangkal hidungnya dapat dengan mudah membangkitkan hasrat pria untuk mendominasi dirinya. Tan, Cabot, ini sudah jam 2 siang. Tamu penting yang akan Anda terima belum tiba. Sekretaris memegang banyak dokumen sambil berdiri dengan hormat di samping. Mengapa Anda tidak menggunakan waktu luang untuk bertemu dengan beberapa pemegang saham? Ketika mereka mendengar bahwa Anda telah kembali, mereka bergegas menemui Anda, berharap mengenang masa lalu. Aku tidak punya waktu untuk itu. Graham menolak tanpa ragu, saya harus menunggu di sini meskipun sekarang jam 12 tengah malam. Tapi Tuan Cabot, Anda tidak tidur semalaman. Sekretaris memandangi Graham dengan heran ketika dia bertanya-tanya siapa sosok legendaris itu. Pengaruhnya begitu besar sehingga Graham harus buru-buru kembali dari luar negeri dengan penerbangan semalam hanya untuk menerimanya. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku harus tinggal di sini dan menunggu, meskipun sekarang jam 12 tengah malam? Graham menatap sekretarisnya dengan dingin, menakutinya hingga diam. Saat angin sepoi-sepoi dari jendela bertiup, kopi di ruangan itu mulai menjadi dingin. Graham terus duduk di sana, tidak berani bergerak. Meskipun matanya memerah, dia bahkan tidak berani mengambil 1 menit pun untuk tidur sebentar. Akhirnya, sekretaris mau tidak mau bertanya, Tuan Cabot, siapa VIP yang harus kamu temui? Bagaimana dia bisa menempatkanmu pada perhatian seperti itu? Nyatanya, dia tidak sendirian. Semua orang di Graham Group juga sangat ingin tahu jawabannya. Jaga mulutmu, jangan bertanya tentang sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan. Graham melotot dan mengusirnya. Keluar kamu pergi, Tan Cabot. Sekretaris panik ketika dia menyadari dia diusir. Tan Cabot, mengingat betapa jarangnya Anda kembali ke sini, mengapa saya tidak menggunakan waktu untuk membantu Anda bersantai? Jelas, dia mencoba merayunya. Sebelum Graham pergi ke luar negeri, mereka telah melakukannya berkali-kali di kantornya. Meski sudah tua dan kehilangan potensinya, hingga berlangsung kurang dari 1 menit, kekuatan dan pengaruhnya di Jadeboro masih tak tertandingi. Jadi bagaimana jika mereka masih muda dan bisa bertahan lebih lama? Selain membuatku terburu-buru, apalagi yang bisa mereka berikan padaku? Keluar. Karena marah, Graham membanting meja dan menyebabkan sekretarisnya lari ketakutan. Setelah dia pergi, Graham melihat jam tangan Audemars Piguet-nya yang sangat berharga. Gerakan itu sendiri akan menelan biaya beberapa juta. Sudah waktunya untuk menyambutnya di sini. Saat dia berbicara, Graham berdiri dan merapikan pakaiannya. Setelah itu, dia keluar dari kantor.
Sementara itu, ketika Jonathan melangkah ke lobi utama Graham Group, dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Dia hanya diberi tahu bahwa Graham Group adalah nama perusahaan yang diakuisisi dan tidak ada yang lain. Bukankah akan canggung jika saya langsung menemui ketua dan mengatakan kepadanya bahwa saya akan mengambil alih perusahaannya? Selanjutnya, Josephine tepat di sisiku. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita cantik telah mendekati Jonathan. Meskipun dia memiliki suara merdu dan senyum manis, Jonathan berdehem tanpa menyadarinya. Ahem, aku di sini untuk mengambil peran baru. Saya diberitahu untuk datang ke sini pada pukul 2 untuk menjalani prosedur onboarding. Peran baru. Terkejut dengan kata-kata Jonathan, wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu menelepon hari sebelum datang? Juga, apakah Anda membawa surat penawaran Anda? Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya. Hari dan surat penawaran apa? Aku di sini untuk mengambil alih perusahaan. Mengapa saya membutuhkan semua itu? Baiklah, saya akan memeriksa dengan hari. Apakah Anda keberatan memberi tahu saya nama Anda? Terlepas dari keraguannya, wanita itu mengangkat telepon dan menelepon. Halo, Sasha, bolehkah saya menanyakan apakah Hari sedang menunggu peserta baru di usia 2 tahun? Namanya adalah. Wanita itu melihat ke arah Jonathan. Jonathan Goldstein, jawab Jonathan dengan namanya. Dia bernama Jonathan Goldstein. Setelah jeda singkat, wanita itu bertanya, tidak. Sasha, bisakah kamu memeriksa ulang jika ada kesalahan? Kamu sudah memeriksanya beberapa kali. Kalau begitu, maaf sudah mengganggu. Setelah mengakhiri panggilan, wanita itu menatap Jonathan tanpa daya. Maaf, Hari telah memeriksa tetapi tidak memiliki informasi tentang sesuatu yang baru bergabung dengan mereka. Mengapa Anda tidak menanyakan kepada orang yang mewawancarai Anda? Itu tidak mungkin. Jonathan menautkan alisnya. Mungkinkah Andrew tidak melakukan pekerjaannya? Itu tidak mungkin. Jonathan mengecualikan kemungkinan itu dari benaknya. Betapapun beraninya Andrew, dia tidak akan berani berbohong untuk Jonathan masih. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, seorang pria parubaya berjas muncul di hadapan mereka entah dari mana. Tan Johnston. Saat dia melihat pria parubaya itu, wanita itu menjelaskan, ini Tuan Barry Johnston, manajer SDM kami. Dia bertanggung jawab atas semua perekrutan di Graham Group. Saat dia berbicara, wanita itu menoleh ke Barry. Tan Johnston, pria ini adalah staf baru. Namun, Hari tidak dapat menemukan informasi tentang bergabungnya dia dengan kami. Bisakah Anda meminta seseorang untuk memeriksanya? Apakah Hari tidak memiliki pengetahuan tentang dia bergabung? Barry menatap Jonathan. Kalau begitu, tidak perlu memeriksa lebih jauh. Antarkan dia ke pintu. Mengawal saya ke pintu. Jonathan mengerutkan alisnya sebagai jawaban. Adapun Josephine, ekspresinya menjadi gelap dengan intensitas yang lebih besar. Apa yang salah dengan orang ini? Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan detail Jonathan, dia tidak perlu dikeluarkan. Tan Johnston, bukankah ini tidak perlu? Bahkan wanita itu mengira Barry bereaksi berlebihan. Namun, wajah Barry berubah muram saat ditanyai. Apakah Anda memberitahu saya bagaimana melakukan pekerjaan saya? Mengapa Anda tidak menjadi manajer SDM saja? Tan Johnston, bukan itu yang saya maksud. Wanita itu menjelaskan dengan panik. Cukup, tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Barry melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku juga telah melihat banyak kasus pelamar mencoba menyelinap ke Graham Group dengan surat penawaran palsu. Tidak perlu membuang waktu lagi dengannya. Tunjukkan pintunya segera. Jika dia tidak pergi, saya akan meminta keamanan untuk mengusirnya. Saat dia berbicara, Barry memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk datang bahkan tanpa melihat ke arah Jonathan. Namun, saat Barry mengulurkan tangannya, wajah Jonathan membeku. Tan Johnston, apakah saya benar? Bagaimana orang seperti Anda bisa menjadi manajer di Graham Group? Siapapun yang menunjuk Anda juga harus dipecat. Bagaimana Anda bisa mengusir seseorang sebelum mengklarifikasi situasinya? Apakah ini cara Graham Group memperlakukan tamu mereka? Jonathan memiliki ekspresi cemberut. Jika Josephine tidak hadir, dia akan mematahkan lengan Barry. Bahkan kemudian, itu akan dianggap sebagai hukuman ringan. Namun, Barry mencibir menanggapi kata-kata Jonathan, beraninya kamu mempertanyakan bagaimana saya memperlakukan tamu saya.
Bagaimana orang seperti Anda bisa dianggap sebagai tamu Graham Group? Apakah Anda tahu orang macam apa tamu kita? Mereka memiliki setidaknya beberapa ratus juta aset sebelum mereka dapat memenuhi syarat sebagai tamu kita. Untuk seseorang yang bahkan tidak memiliki surat penawaran, beraninya kamu mengaku sebagai tamu Graham Group. Terbukti, ketika wanita itu menyebutkan bahwa Harry tidak memiliki informasi apapun tentang Jonathan, Barry berasumsi bahwa Jonathan adalah seseorang yang bahkan tidak lolos wawancara Graham Group. Suruh ketua Anda menemui saya sekarang. Jonathan tidak ingin membuang waktu lagi. Seorang manajer rendahan mungkin seseorang yang mengesankan bagi orang lain, tetapi di mata Jonathan, Barry lebih tidak berarti daripada seekor serangga. Ketua kita, Barry mencibir sebagai tanggapan. Apakah menurutmu hampir semua orang bisa melihat ketua kita? Kamu pikir kamu siapa? Saya akan memberi Anda 1 menit untuk membuat ketua Anda datang dan menemui saya. Jonathan mengulangi dengan ekspresi dingin, brengsek, berhenti main-main denganku. Ekspresi Barry langsung menjadi gelap ketika dia menunjuk ke penjaga keamanan. Beberapa dari kalian, segera buang anak ini. Dia bahkan tidak mau membuang waktu berbicara dengan Jonathan. Iya, atas instruksi Barry, para penjaga mengangkat tongkat mereka dan menuju ke arah Jonathan. Mereka tampak seolah-olah mereka siap menyerang setiap tanda perlawanan dari Jonathan. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua yang mengenakan jas hitam keluar dari lift pribadi ketua. Dengan rambut yang sedikit beruban, wajahnya tampak serius. Bahkan kesombongan dalam perjalanannya memancarkan aura otoritas yang tak terbatas. Saat dia keluar dari lift, dia disambut oleh pemandangan penjaga keamanan yang mengejar seorang pemuda dengan tongkat mereka. Dari tampilannya, seolah-olah konflik akan pecah. Alhasil, wajah Graham langsung berubah muram. Tamu terhormat saya akan segera tiba. Mengapa mereka menyebabkan keributan sekarang? Bukankah ini akan membuat persiapanku sia-sia? Berhenti. Atas perintah Graham, para penjaga keamanan sangat ketakutan sehingga mereka menghentikan tindakan mereka. Adapun Barry, wajahnya menjadi pucat karena shock. Dia dengan cepat berjalan ke arah Graham dan menyapa ketua dengan hormat. Tan, cabot, kenapa kamu turun? Ketika dia menghadapi Jonathan, Barry berusaha sekuat tenaga. Namun di hadapan Graham, dia berubah menjadi seseorang yang tunduk. Apa yang sedang terjadi? Graham langsung menuntut. Tidak ada apa-apa, hanya saja, pemuda ini berusaha masuk meski gagal wawancara. Itu sebabnya saya mengusirnya, Barry menjelaskan dengan patuh. Cepat dan selesaikan. Melambaikan tangannya, Graham menegaskan, ingat, tidak ada yang salah hari ini. Jika ada kesalahan, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kesalahan tersebut. Apakah kamu mengerti? Ya, Tuan Cabot. Barry mengangguk mengakui. Tepat ketika dia hendak memerintahkan satpam untuk mengusir Jonathan berbalik dengan ekspresi sedingin es. Melihat ke arah Graham, dia berkomentar, apakah Anda ketua Graham Group? Kamu benar-benar kurang ajar, penghinaan. Beraninya kau berbicara dengan ketua kami seperti itu. Barry kaget dengan komentar Jonathan. Untuk apa beberapa dari kalian melamun? Keluarkan dia dari sini segera. Iya, para penjaga menjawab. Tepat ketika para penjaga hendak menangkap Jonathan, ekspresi Graham berubah drastis. Dia berteriak dengan cepat, berhenti. Kalian semua, berhenti sekaligus. Tan, cabot. Barry menatap Graham dengan bingung. Namun, Graham mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap tajam ke arah Jonathan. Apakah Anda Tuan Goldstein? Itu aku. Jonathan menjawab dengan lugas. Maafkan saya, Tuan Goldstein. Bawahan saya telah melakukan kesalahan, karena dia tidak tahu siapa Anda. Mohon maafkan dia karena telah menyinggung Anda. Dalam sekejap mata, Graham yang berwibawa sekarang bersikap patuh di depan Jonathan. Bahkan nadanya telah mengambil kemiringan penjilat. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan pikiran Barry menjadi kosong ketika dia bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ketua grup Graham yang perkasa bisa tunduk pada seseorang yang bahkan tidak lolos wawancara? Tan, cabot, apa yang kamu lakukan? Barry hanya bisa bertanya. Diam, Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini, Graham menegurnya. Anda tahu saya. Ketika Jonathan melihat reaksi Graham, dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa ketua Graham Group mengenalinya.
Tentu saja, Graham semakin merendahkan dirinya. Beberapa tahun yang lalu, aku mendapat kehormatan untuk melihatmu sekilas dari sudut yang jauh. Itulah alasan dia terbang kembali ke pedesaan dalam semalam. Zakari, Raja Perang, bukanlah alasan dia bergegas kembali. Sebaliknya, dia tahu yang mengakuisisi perusahaannya adalah Jonathan, Asura. 3 tahun lalu, Asura yang memimpin 4 pengawal Asura telah mengalahkan semua musuhnya dan mempersatukan bangsa kemanapun mereka pergi, semua orang tunduk. Dengan kata lain, Asura bisa dengan mudah menguasai seluruh kota Jadeboro dengan satu komando, apalagi Graham Group sendiri. Oleh karena itu, tidak ada orang waras yang berani melanggar perintahnya. Tan Goldstein, tolong lewat sini. Sikap Graham menjadi sangat rendah hati sehingga benar-benar mengejutkan Barry. Selain Barry, Josephine dan wanita itu sama-sama terpana. Tan, cabut, dia, sebelum Barry selesai, Graham menyela, simpan. Kemasi saja barang-barang Anda dan pergi. Dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Tan, cabut. Barry panik atas perintah Graham. Keamanan, segera usir dia. Graham mengabaikan Barry saat dia memberi isyarat kepada para penjaga. Di tengah tangisan Barry yang menyakitkan, Jonathan secara pribadi membawa Jonathan dan Josephine ke lantai atas tempat kantor ketua berada. Tan Goldstein, silakan duduk. Setelah mengantar Jonathan ke tempat duduknya sendiri, Graham menginstruksikan sekretarisnya, siapkan secangkir kopi untuk Tuan Goldstein. Tidak, tunggu. Saya akan melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, Graham secara pribadi membuatkan Jonathan secangkir kopi. Menyaksikan semuanya terbuka, Josephine ternganga tak percaya. Adapun sekretaris, dia juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini orang terhormat yang dibicarakan ketua? Bukankah dia masih muda? Jonathan, apa yang terjadi? Sementara Graham membuat kopi, Josephine menatap Jonathan dengan bingung. Graham Group adalah firma real estate teratas Jadeboro, sementara Graham memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Oleh karena itu, mengapa dia bersikap begitu patuh terhadap karyawan baru seperti Jonathan? Tidak tunggu, ini lebih dari itu. Dia berperilaku sangat penjilat. Aku juga tidak tahu. Jonathan merentangkan tangannya tak berdaya. Sejak awal, dia belum pernah melihat Graham sebelumnya. Dia hanya mengandalkan Andrew untuk membuat semua pengaturan. Yang harus dia lakukan hanyalah mengambil alih perusahaan. Tan Goldstein, kopimu sudah siap. Graham secara pribadi menyajikan kopi untuk Jonathan. Mengambil cangkirnya, Jonathan menyesap lembut. Ini baik. Apakah ini diseduh dari kacang eksotis? Iya, Graham mengangguk sekaligus. Jika kamu menyukainya, kamu bisa membawanya saat kamu pergi. Tidak, tidak apa-apa. Melambaikan tangannya, Jonathan berkata, saya di sini hari ini untuk mulai bekerja. Saya yakin Anda tahu tentang itu, bukan? Mulai bekerja, Graham tertegun. Bukankah Andrew mengatakan bahwa Jonathan ada di sini untuk mengambil alih Graham Group? Bagaimana akhirnya dia memiliki pekerjaan di sini? Namun, mengingat bahwa dia adalah rubah tua yang licik, Graham dengan cepat melihat situasinya. Ya, saya sudah mendengar. Puas dengan reaksi Graham, Jonathan dengan santai bertanya, kalau begitu, menurut Anda kapan saya bisa mulai bekerja? Kapan saja kamu mau? Graham jelas tidak berani menetapkan waktu. Itu adalah pilihan yang lebih bijaksana untuk membiarkan Jonathan memutuskan sendiri. Lagi pula, dia bisa merebut Graham Group kapanpun dia mau. Bagaimana kalau besok pagi jam 8? Bagaimana menurutmu? Jonathan melamar. Tidak masalah. Graham mengangguk dengan penuh semangat. Kalau begitu sudah beres. Setelah meletakkan cangkir kopinya, Jonathan berdiri dan melihat ke arah Josephine. Sayang, kita pergi. Terlepas dari pertanyaan yang membara di hatinya, Josephine menekan keinginan untuk menanyakannya. Apakah kita akan pergi begitu saja? Meskipun Graham sama bingungnya, dia melompat berdiri dan menawarkan, Goldstein, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Jonathan melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Saya Graham Cabot. Anda bisa memanggil saya Graham saja, Graham menyarankan dengan lemah lembut. Sikapnya yang patuh mengejutkan sekretarisnya di belakangnya. Selama 10 tahun dia melayani Graham, dia belum pernah melihat dia memperlakukan seseorang sedemikian rupa. Bahkan ketika dia bertemu dengan Zakari, Graham tidak seperti budak ini. Graham, saat Jonathan memanggil,
Josephine menarik lengan bajunya dan menatapnya. Saat berikutnya, Jonathan mengulangi, "Tuan Cabot." Ketika dia mendengar dirinya dipanggil sebagai Tuan Cabot, Graham semakin merendahkan dirinya. Bahkan, dia tidak berani mengakui sapaan itu. "Tan Cabot." Jonathan tidak terlalu tahu cara kerja di sini. "Maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun." Josephine berusaha meredakan situasi dengan cepat. Namun, Graham bahkan lebih ketakutan setelah mendengar kata-katanya. Sedemikian rupa sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah dia mengantar Jonathan ke lift, dia akhirnya bisa bersantai. Sementara itu, begitu pintu lift tertutup, Josephine menatap Jonathan dengan dingin. "Beritahu saya, apa yang sedang terjadi? Apa maksudmu apa yang terjadi?" Jonathan pura-pura tidak tahu. "Berhenti berpura-pura." Josephine mendengus. "Jangan berani-berani memberitahuku bahwa Graham memperlakukan semua karyawannya seperti itu. Lagi pula, tidak masuk akal bagi Graham, seseorang yang bernilai puluhan miliar, untuk berperilaku sedemikian patuh terhadap Jonathan, sampai-sampai membuat Jonathan memanggilnya dengan nama depan ini." Josephine mencium bau tikus. "Apakah kamu tidak mendengar dia berkata, 'Beberapa tahun yang lalu, dia melihat saya dari jauh'?" Jonathan menambahkan, "Dia pasti melihatku bersama Zachary. Itu sebabnya dia memperlakukan saya dengan sangat hormat." Itu mungkin semua ada di akun Zachary. Atau yang lain, apakah menurut Anda saya pantas diperlakukan seperti ini berdasarkan kemampuan saya sendiri? Jonathan menyalahkan Zachary lagi. "Apakah begitu?" Josephine menatap Jonathan dengan pandangan tidak yakin. Entah bagaimana, dia merasa seolah-olah Jonathan menyembunyikan sesuatu darinya. "Itu mungkin saja." Berdeham, Jonathan mencoba mengubah topik pembicaraan. "Sayang, jam berapa kamu harus kembali bekerja di sore hari?" "3. Ini sudah pukul 2.30. Tersentak oleh waktu, Josephine berkomentar, "Saya terlambat, dan masih banyak dekorasi untuk pesta tahunan yang tersisa. Kita akan berbincang lagi nanti. Aku harus pergi sekarang." Saat pintu lift terbuka, Josephine bergegas keluar dari gedung. Setelah Josephine pergi, Jonathan kembali ke lift dan kembali ke kamar ketua. Di dalam, Graham, yang baru saja akan menyesap kopi karena lega, melompat berdiri dengan panik. Menurunkan kepalanya, dia bertanya, "Tuan Goldstein, kenapa kamu kembali? Ada sesuatu yang perlu saya klarifikasi dengan Anda." Setelah duduk di depan Graham, Jonathan mengeluarkan sebatang rokok yang segera dinyalakan Graham untuknya. "Tan Goldstein, silakan. Mengenai fakta bahwa saya telah mengakuisisi perusahaan, tidak perlu mengumumkannya kepada publik. Anda harus menyimpannya untuk diri sendiri. Juga, saya membeli semua saham perusahaan. Namun, Anda tidak perlu meninggalkan Graham Group. Lagi pula, saya masih membutuhkan Anda untuk menjalankan perusahaan ke depan," jelas Jonathan. "Mengenai gaji Anda, saya akan membayar Anda dalam bentuk saham dan dividen. Apa kau punya masalah dengan itu?" "Tidak." Graham mengangguk dengan sungguh-sungguh, karena tidak mungkin dia berani menolak. "Bagus." Jonathan mengangguk. "Mulai sekarang, Anda akan tetap menjadi ketua Graham Group. Bagi saya, berikan saya peran acak." Petik 2. Peran acak. Graham bingung. "Bolehkah saya tahu peran apa yang Anda minati?" "Apa saja boleh," jawab Jonathan dengan santai, "selama saya menjadi karyawan Graham Group. Tapi, saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya tidak punya waktu untuk datang bekerja. Dengan kata lain, inti dari saya mengakuisisi perusahaan Anda adalah membuatnya bertindak sebagai kedok bagi saya. Dalam hal operasinya, saya tidak akan terlibat dengan cara apapun." Tujuan Jonathan yang sebenarnya hanyalah untuk menunjukkan kepada Josephine bahwa dia memiliki pekerjaan yang layak dan menghentikannya untuk selalu curiga. Adapun posisi atau gaji, dia tidak tertarik sama sekali. "Tan Goldstein, apakah Anda benar-benar membeli Graham Group hanya untuk menggunakannya sebagai alasan?" Terlepas dari betapa kayanya Graham, dia masih tidak bisa tidak menelan fakta itu. Lagi pula, itu masih melibatkan miliaran dan sama sekali bukan permainan anak-anak. Apakah dia baru saja menghabiskan miliaran untuk mengakuisisi perusahaan real estate sehingga dia terlihat memiliki pekerjaan? "Iya." Jonathan mengangguk. "Awalnya saya ingin meminta seseorang untuk mendirikan perusahaan real estate untuk saya. Namun, setelah memikirkannya, saya merasa itu terlalu merepotkan. Oleh karena itu, saya
memutuskan untuk membeli satu yang jauh lebih sederhana. Jonathan telah menghabiskan beberapa miliar untuk menyelesaikan masalah hanya karena dia malas mencari orang lain. Tan Goldstein, sebenarnya, Anda tidak harus melakukannya dengan cara ini. Graham menjelaskan dengan patuh, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Tidak perlu bagimu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli perusahaan kami. Cukup, Jonathan memotongnya. Rahasiakan saja identitasku. Ya, Tuan Goldstein. Graham mengangguk sekaligus. Ngomong-ngomong, berapa yang saya butuhkan untuk mengakuisisi perusahaan Anda? Baru pada saat itulah Jonathan ingat untuk bertanya tentang nilai pasar Graham Group. Lagi pula, dia tidak tahu berapa nilai Graham Group. Faktanya, jika anak buah Andrew tidak memberitahunya bahwa mereka membeli Graham Group, dia bahkan tidak akan pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu harganya. Pada saat itu, sekretaris Graham mau tidak mau menatap Jonathan. Siapa sebenarnya pria ini? Sejak Jonathan masuk, dia mencoba menebak identitasnya, terutama setelah dia mendengar bahwa dia mengakuisisi Graham Group hanya untuk dijadikan alasan. Hanya pikiran saja telah menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia luar biasa mendominasi. Dia benar-benar menghabiskan beberapa miliar hanya untuk membeli Graham Group sebagai kedok. Dia telah melihat banyak pemuda kaya. Namun, dibandingkan dengan Jonathan, semua pria itu direduksi menjadi tidak penting. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membelanjakan beberapa juta untuk mobil sport. Tapi untuk Jonathan, dia bisa dengan mudah membelanjakan miliaran. Bahkan, dia malah membeli Graham Group tanpa mengetahui harganya, dan itulah yang membuatnya lebih unggul dari yang lain. 3 miliar, Graham menelan ludah, merasa khawatir untuk mengungkapkan harganya. Lagi pula, 3 miliar adalah jumlah yang sangat besar, dan dia tidak lain adalah menghadapi Jonathan. Selain 3 miliar, Jonathan selalu dapat memilih untuk merebut perusahaannya tanpa membayar apapun. 3 miliar, kan? Jonathan menjawab dengan jelas, baik, suruh seseorang untuk membuat kontrak di sore hari. Saya akan kembali untuk menandatanganinya dan membayar Anda saat saya kembali lagi. Ya, Tuan Goldstein. Graham mengangguk sekaligus. Begitu negosiasi selesai, Jonathan mematikan rokoknya. Dari saat dia berjalan keluar kantor ketua, Graham secara pribadi mengantarnya turun lift dan keluar dari pintu utama. Baru setelah Jonathan menghilang dari pandangan, Graham bisa bernapas lega. Pada saat itu, dia sadar bahwa punggungnya bermandikan keringat. Tekanan yang dia rasakan dari Jonathan terlalu besar. Tan, cabot, siapa sebenarnya Tuan Goldstein? Pada saat Jonathan pergi, sekretaris itu mau tidak mau bertanya, mengapa beberapa miliar tampak seperti perubahan kecil baginya. Setelah melayani Graham selama bertahun-tahun, dia telah melihat dia menegosiasikan banyak kesepakatan besar. Namun, tidak pernah sekalipun dia menyaksikan transaksi bernilai miliaran selesai hanya dalam beberapa detik. Bahkan, harga sepertinya tidak masalah. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa itu bukan tempatmu untuk tahu? Graham menatap sekretaris itu dengan dingin. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dia dapat mengambil Graham Group dari saya tanpa membayar apapun, dan saya bahkan tidak berani memprotes. Apa? Sekretaris melebarkan matanya dan menatap Graham dengan tak percaya. Dia bisa merebut Graham Group tanpa membayar apapun. Bisakah dia menjadi salah satu rekan Raja Perang? Imajinasi sekretaris mulai menjadi liar. Kecuali Raja Perang sendiri, Tuan Goldstein mungkin memiliki hubungan khusus dengannya. Siapa lagi di Jazona yang bisa mengambil alih Graham Group tanpa protes dari Graham? Raja Perang. Graham menyeringai mendengar jawabannya. Tahukah Anda berapa nilai Graham Group saat ini? 5 miliar. Bahkan jika itu adalah Raja Perang, saya tidak akan memberikannya secara gratis, apalagi jika dia adalah rekan Raja Perang. Dibandingkan dengan Jonathan, Raja Perang bukanlah apa-apa. Bahkan Raja Perang harus berlutut dan menyapa Jonathan sebagai Asura. Bisakah, mungkinkah dia? Sekretaris menelan ludah dan tidak berani berspekulasi lebih jauh. Mengatakan namanya saja akan menciptakan tekanan besar baginya. Cukup, berhenti menebak. Graham memotongnya. Suruh seseorang untuk menyusun perjanjian transfer saham sekaligus. Juga, beritahu pemegang saham lainnya untuk menyerahkan semua saham mereka malam ini. Beritahu siapapun yang menolak untuk berkemas dan pergi dari pandangan saya. Saat itu pukul 8 malam di resor Gunung Northfield.
Deretan mobil mewah diparkir di depan gedung utama seolah-olah seluruh penduduk Jadeboro telah tiba. Itu setara dengan berkumpulnya anjing-anjing top kota. Petugas keamanan yang mengenakan jas hitam di pintu masuk saja berjumlah ratusan. Semuanya mengenakan earphone dan memegang senjata di tangan mereka. Selain itu, banyak dari mereka memiliki tonjolan di pinggang mereka yang jelas merupakan senjata tersembunyi. Pengamanan ketat diharapkan mengingat semua tokoh kaya yang hadir. Lagi pula, penyelenggara tidak tahan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Goldstein, tolong lewat sini. Harrison membungkuk sedikit sebelum memimpin jalan. Acara tersebut adalah lelang pribadi kelas atas di mana para tamu diizinkan masuk dengan undangan. Tidak ada yang diizinkan mengambil foto atau mengungkap acara di pelelangan. Sepertinya kita memiliki kerumunan yang bagus. Sepanjang perjalanan, Jonathan melihat sedikitnya puluhan tamu lainnya. Banyak dari mereka berpenampilan gemuk dan diikuti oleh rombongan pengawal. Bahkan, orang juga bisa melihat beberapa bintang yang sudah dikenal di antara para tamu. Goldstein, penawar hari ini tidak hanya terdiri dari penduduk lokal Jadeboro tetapi sebagian besar tokoh Jazona juga ada di sini. Selain itu, saya juga mendengar bahwa kami memiliki banyak perbedaan tamu yang datang dari Kingshinton. Meskipun pengaruh Harrison hampir tidak meluas keluar Jadeboro, dia masih dipenuhi dengan keyakinan mengingat bahwa Jonathan ada di sisinya. Bahkan jika Jazona dan Raja Perang Kingshinton hadir, mereka juga harus berlutut dan memberi hormat kepada Jonathan, apalagi tokoh-tokoh terkemuka lainnya dari kedua tempat tersebut. Seymour, sungguh mengejutkan melihatmu di sini. Saat mereka memasuki resor Gunung Northfield, seorang wanita seksi menyambut mereka dengan senyum cerah. Dia mengenakan gaun hitam yang menonjolkan semua lekuk tubuhnya, terutama pinggul dan dadanya yang montok. Seseorang tidak bisa tidak merasakan dorongan untuk meraihnya dan membawanya dengan paksa dari belakang. Miss Hansley, sudah lama. Harrison membalas sapaannya dengan senyuman. Apa kamu yakin? Bukankah kita baru saja bertemu beberapa bulan yang lalu? Luna Hansley tersenyum sambil menatap Harrison dengan malu-malu. Seymour, saya telah memesan kamar pribadi untuk Anda. Ini akan menjadi kamar nomor 6. Saya yakin Anda akan puas. Dengan Anda yang bertanggung jawab atas pengaturan, saya yakin saya berada di tangan yang baik, jawab Harrison saat mereka dibawa ke kamar oleh Luna. Ruangan itu besar dan memiliki layar LCD besar di dalamnya. Once bisa melihat semua yang terjadi di pelelangan dari sana. Seymour, ini, setelah mereka duduk di ruang pribadi, Luna melihat ke arah Jonathan. Dia teman dan klien utama dari luar kota. Anda bisa memanggilnya sebagai Mer. Goldstein. Harrison secara acak memberikan identitas untuk Jonathan. Dia akan menjadi klien utama untuk hari ini, bukan aku. Miss Hansley, tolong pastikan dia bersenang-senang. Jika dia tidak puas dengan alasan apapun, ini akan menjadi lelang terakhir yang Anda selenggarakan, Harrison mengingatkan Luna. Luna tercengang dengan kata-kata Harrison. Lagi pula, Jonathan baru berusia 20-an dan tampak muda. Jika Harrison tidak ikut dengannya, dia akan berpikir bahwa dia hanyalah lulusan universitas yang baru. Dari nada Harrison, Mer. Goldstein pasti orang penting, sampai-sampai mampu mematikanku. Goldstein, karena ini adalah pertemuan pertama kita, izinkan saya bersulang untuk Anda. Dalam sekejap, Luna membuka sebotol anggur merah dan secara pribadi menuangkan segelas untuk Jonathan. Goldstein, jika Anda melihat sesuatu yang menyenangkan mata Anda, silakan ajukan penawaran. Dengan menyemarakkan acara ini, Anda adalah tamu terhormat keluarga Hansley. Jika Anda tidak puas dengan keramahan kami dengan cara apapun, jangan ragu untuk melampiaskannya kepada saya. Jangan dengarkan dia, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Jonathan meneguk ala kadarnya, karena tak berminat melanjutkan pembicaraan dengan Luna. Sebenarnya, Luna memang cantik. Dia tidak hanya memiliki sosok yang menakjubkan, tetapi tingkah lakunya juga sangat sensual sehingga dia bisa merayu pria manapun yang dia inginkan. Sayangnya, Jonathan sama sekali tidak tertarik padanya. Tujuan utamanya adalah memberi Josephine hadiah untuk pesta tahunannya dan untuk memeriksa apakah ramuan yang dilelang itu asli atau palsu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Jangan ragu untuk memberi tahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu.
Ketika dia menyadari bahwa Jonathan tidak tertarik padanya, Luna dengan sadar langsung pergi. Setelah dia pergi, Harrison menjelaskan, Goldstein, wanita ini bukan gadis lugu. Dia dikenal sebagai janda kegelapan Jazona. Banyak pria telah mati di tangannya. Rumor mengatakan bahwa korbannya berjumlah puluhan hingga ratusan. Nyatanya, dia selalu membunuh mereka tanpa ampun. Janda kegelapan. Jonathan hanya bisa tersenyum mendengar nama itu. Lagi pula, dia pernah bertemu satu sebelumnya. Kembali selama perang, dia telah bertemu dengan janda kegelapan yang sebenarnya di wilayah barat. Dia sendiri yang mampu menghadapi 4 raja perangnya dan bahkan mengalahkan mereka kembali. Jika dia tidak campur tangan secara pribadi, dia akan mengalahkan gabungan mereka berempat. Goldstein, jangan remehkan dia. Menyalakan rokok, Harrison menambahkan, meskipun dia seorang wanita, dia telah ditunjuk sebagai pewaris keluarga Hansley. Jika bukan karena dia, keluarga Hansley akan keluar dari 4 keluarga terkemuka Jazona. Setelah dia mengambil alih urusan keluarga, dia mulai mengatur pelelangan dan bermitra dengan banyak keluarga lain untuk mengendalikan banyak bisnis di Jazona. Saya mendengar bahwa dia ditakuti baik di kalangan resmi maupun bawah tanah Jazona. Juga, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pelelangan hari ini. Sepertinya kamu sangat tertarik padanya. Jonathan menyeringai pada Harrison. Aku tidak akan berani. Harrison menjawab tanpa daya. Setiap pria yang tidur dengannya diperas kering olehnya. Mengingat statusku, tidak mungkin dia tertarik padaku. Faktanya, jika Anda tidak menyerahkan bisnis keluarga Blackwood kepada saya, dia mungkin bahkan tidak akan peduli dengan keberadaan saya. Meskipun pria paling kejam di Jadeborough, Harrison tidak memiliki ilusi tentang di mana dia berdiri. Di luar Jadeborough, dia bukan siapa-siapa. Berbeda dengan dia, Luna ditunjuk sebagai pewaris keluarga Hansley, salah satu dari 4 tokoh terkemuka keluarga Jazona. Jika dia tidak mengambil alih aset keluarga Blackwood, tidak mungkin dia menunjukkan rasa hormat padanya. Bahkan, dia tidak akan mendapatkan kamar pribadi, apalagi kamar pribadi nomor 6. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Bukankah Zachary hanyalah seorang prajurit infanteri yang membawa senjata saat itu? Jonathan melirik Harrison sebelum mengalihkan perhatiannya ke layar. Di dalam aula besar, kerumunan mulai mengambil tempat duduk mereka. Hanya mereka yang berperawakan tinggi yang diizinkan berada di kamar pribadi sementara yang lainnya duduk di aula besar. Melalui layar, Jonathan secara kebetulan melihat sekilas putra ketua grup Langford. Alvin, yang mengejutkannya adalah sahabat Josephine, Isobel, duduk tepat di sebelahnya. Isobel, kenapa dia duduk berdua dengan Alvin? Bukankah dia sudah menikah? Kembali ketika dia pindah ke kediaman Smith, Isobel sudah menikah selama beberapa tahun. Bahkan, Jonathan pernah melihat suaminya sebelumnya. Dia adalah pria parubaya yang gemuk dan jelek. Selain itu, dia lebih dari 10 tahun lebih tua dari Isobel. Apalagi dia berasal dari keluarga kaya. Menonton layar, Jonathan melihat bahwa Alvin dan Isobel secara terbuka mesra satu sama lain, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sebenarnya. Goldstein, apakah kamu melihat seseorang yang familiar? Harrison mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Jonathan menatap layar. Tidak tepat. Jonathan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke tempat lain. Segera, pelelangan akhirnya dimulai. Seorang pembawa acara wanita dengan gaun pendek berjalan ke atas panggung dengan mikrofon di tangannya. Dengan sorotan membuntutinya, itu menyoroti betapa menakjubkan sosoknya. Sambutan hangat semuanya untuk lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Hansley. Hari ini, kita punya banyak tamu yang datang baik dari dekat maupun jauh. Oleh karena itu, saya yakin Anda semua tidak akan kecewa dengan lelang hari ini. Untuk semua yang kami lelang malam ini, kami akan sumbangkan 1% dari hasil untuk siswa miskin yang tinggal di pedesaan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan item pertama kita. Setelah perkenalan singkat dan hampir tidak ada waktu yang terbuang, pembawa acara segera memulai pelelangan. Item pertama di blog hari ini adalah lukisan karya Michaelangelo, berjudul Musim Semi dan Musim Gugur. Tawaran awal akan menjadi 5 juta. Setiap kenaikan setidaknya harus 100.000. Item pertama adalah Musim Semi dan Musim Gugur oleh Michaelangelo. Tersiar kabar bahwa harga pasarnya setidaknya 10 juta. Bahkan, beberapa bahkan telah menawarkan 20 juta sebelumnya.
Saat penawaran dimulai, seseorang berteriak, 6 juta, 7 juta, aku akan menawar 10 juta. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, harganya telah meningkat menjadi 10 juta. Dan itu hanya berdasarkan penawar di aula besar. Mereka yang duduk di kamar pribadi belum mengambil tindakan apapun. Jelas, lukisan itu bukanlah alasan mereka menghadiri pelelangan. Dengan kata lain, lukisan itu tidak sepadan dengan waktu mereka. 15 juta. Mengangkat dayungnya dengan satu tangan, Alvin merangkul Isobel yang bersandar dengan patuh. Keduanya terlihat seperti sepasang kekasih yang dimabuk cinta. Puan yang baik ini telah menawar 15 juta. Apakah ada orang lain dengan tawaran lebih tinggi? Mengangkat palunya, tuan rumah mengamati aula besar. Saat itu, sorotan tengah menyinari Alvin, menjadikannya momen yang gemilang baginya. 15 juta pergi sekali. 15 juta pergi 2 kali. 15 juta, terjual. Saat palu dibanting ke mimbar, musim semi dan musim gugur menjadi milik Alvin. Dengan itu, Alvin dengan bangga menurunkan dayungnya dan menatap Isobel. Bagaimana rasanya? Apakah bersamaku lebih memuaskan daripada suamimu yang tidak berguna itu? Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan si gendut itu? Jawab Isobel dengan malu-malu. Apakah begitu? Tersenyum, Alvin mulai membiarkan tangannya mengembara ke seluruh Isobel. Kalau begitu, siapa yang lebih baik diranjang? Tentu saja itu kamu. Isobel mulai bernapas berat. Malam ini, ayo ganti posisi supaya aku bisa mengalami. Alvin menepuk pinggul Isobel. Sementara Isobel dan Alvin berselingkuh tanpa malu-malu, pelelangan berlanjut dengan sengit dan geram. Namun, item berikutnya di blok tersebut sebagian besar adalah lukisan dan barang porselen. Sesekali, akan ada beberapa rosario di mana tuan rumah akan menjualnya secara dramatis karena dibuat oleh biksu yang kuat dan mampu menangkal racun apapun. Selain itu, mereka juga akan melakukan keajaiban sebagai jimat keberuntungan. Namun, Jonathan tidak tertarik dengan pernak-pernik kekanak-kanakan seperti itu. Biksu yang kuat apa? Bukankah itu hanya pecahan batu yang pecah? Terlepas dari itu, banyak peserta menawar mereka dengan putus asa. Bahkan, ada yang menawarkan 8 juta untuk mereka. Tan Goldstein, apakah menurutmu barang-barang itu asli? Bahkan Harrison terjebak dalam semangat saat itu. Untuk seseorang yang menghabiskan banyak waktu di dunia bawah, terkadang dia sangat percaya tahayul. Bagaimana menurutmu? Jonathan memelototinya. Apakah Anda memiliki terlalu banyak uang untuk dibakar sehingga Anda bersedia membayar jutaan untuk beberapa potong batu? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka dibuat oleh biksu yang kuat? Harrison bergumam pelan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itu hanyalah batu biasa? Jonathan memutar matanya ke arahnya. Benar-benar, dengan ekspresi putus asa, Harrison tidak berani berkomentar lebih jauh. Segera, penipuan itu berakhir dan barang-barang serius akhirnya dikeluarkan. Kali ini, pembawa acara yang berbeda mengambil alih, dan itu tidak lain adalah Luna sendiri. Orang yang disebut Harrison janda kegelapan. Selanjutnya akan menjadi puncak lelang malam ini. Oleh karena itu, saya pribadi akan menjadi tuan rumah Anda. Saat Luna berjalan di atas panggung, dia menarik semua perhatian pria. Tidak terkecuali Harrison. Item kami berikutnya adalah patung giok lavender yang dibuat oleh pemahat terhebat bangsa kita, Roscoe Chenner. Hanya saat dia berbicara, Luna dengan hati-hati meletakkan kotak kayu di atas meja pelelangan. Setelah membukanya, dia memperlihatkan patung yang berkilau dan seperti aslinya untuk dilihat semua orang. Ini batu giok kekaisaran. Dalam sekejap mata, seseorang mengenali bahan yang digunakan. Tan Chenner telah menghabiskan waktu setengah tahun untuk mengukirnya, jelas Luna melalui mikrofon. Saya yakin nilai pasar dari karya seninya dapat berbicara sendiri, dan saya tidak perlu memberikan perkenalan. Harga awal untuk patung itu adalah 100 juta, dengan kenaikan setidaknya 10 juta. 100 juta. Saat Luna menyatakan tawaran awal, semua orang di bawah panggung dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, Roscoe adalah pemahat terbaik Canaya. Desas-desus mengatakan bahwa dia telah menyegel dirinya sendiri di atas gunung dan berhenti mengukir sama sekali. Hanya nama Roscoe saja sudah cukup untuk mengangkat nilai patung giok lavender di atas 100 juta. 110 juta. Tepat ketika semua orang masih kaget dengan tawaran awal, seseorang dari kamar pribadi di lantai 2 telah menaikkannya.
120 juta. Itu diikuti oleh tawaran lain dari salah satu kamar pribadi. 130 juta. 150 juta. Dalam sekejap mata, harga patung giok lavender itu naik menjadi 150 juta. Semua dalam waktu kurang dari 1 menit. Tanpa sadar, orang-orang di aula besar mulai melihat ke arah lantai 2. Saat itulah mereka menyadari bahwa orang yang benar-benar kaya semuanya duduk di kamar pribadi di sana. Di dalam kamar nomor 6, Jonathan menyalakan sebatang rokok dan mengamati patung itu. Hanya dari warnanya saja, orang bisa tahu bahwa itu terbuat dari giok kekaisaran kualitas premium. Selain itu, karena dipahat oleh Roscoe, nilainya tidak dapat diukur. Ketika Jonathan masih menjadi menantu laki-laki di kediaman Smith, dia sudah mendengar tentang Roscoe dan tahu bahwa dia adalah pemahat terbesar bangsa. Patung itu tampaknya menjadi hadiah yang bagus untuk pesta tahunan Josephine, bukan? Akhirnya, Jonathan, yang sebagian besar bosan, tertarik pada salah satu item. Dia memanggil melalui mikrofonnya, 200 juta. 200 juta. Seluruh aula terdiam saat mereka mendengar tawarannya. Meskipun semua orang di kamar pribadi kaya raya, mereka hanya menghasilkan 10 juta kenaikan. Namun, Jonathan mengejutkan semua orang dengan langsung melompat 50 juta. Tamu terhormat kami dari kamar nomor 6 telah menawar 200 juta. Apakah ada orang lain yang memiliki tawaran lebih tinggi? Saat dia mendengar tawaran itu, Luna menoleh ke kamar nomor 6 secara refleks. Dia bisa mengenali suara Jonathan dari pengeras suara. 210 juta. Tepat ketika Jonathan mengumumkan tawarannya, seseorang telah mengalahkannya. 250 juta, balas Jonathan dengan tenang. Dia telah membuat peningkatan besar sebesar 40 juta lagi. Saat dia selesai, kerumunan menjadi liar. Mereka belum pernah melihat orang berbelanja secara royal dengan kecerobohan seperti itu sebelumnya. Meski jumlahnya puluhan juta, Jonathan membuatnya terdengar seperti perubahan kecil. Tamu kita dari kamar nomor 6 telah menaikkan tawarannya menjadi 250 juta. Luna pun kaget saat mendengar Jonathan menaikkan tawarannya. Rupanya, dia tidak menyangka Jonathan begitu murah hati dalam penawarannya. 250 juta. Apakah ada yang mau mengajukan penawaran lebih tinggi? Suara Luna sudah bergetar. Lagi pula, dia akan menerima komisi untuk semua barang yang dijual di pelelangan. Semakin tinggi harga jualnya, semakin tinggi komisinya. 260 juta. Itu adalah suara yang sama yang bersaing dengan Jonathan sebelumnya. Namun, orang bisa mendengarnya mengertakkan gigi ketika dia mengumumkan penawarannya. 300 juta. Jonathan tidak ingin membuang waktu. 300 juta. Seluruh aula menjadi sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Nyatanya, suara nafas para tamu bisa terdengar terlalu jelas. Siapa tamu di kamar nomor 6? Bahkan jika patung batu giok lavender diukir oleh Roscoe, itu mungkin tidak bernilai 300 juta, bukan? 200 juta mungkin adalah batas atas nilainya. Padahal, tamu di kamar nomor 6 menawar 300 juta. Apakah dia gila? Sepertinya dia benar-benar ingin memilikinya. 300 juta. Tamu terhormat kita di kamar nomor 6 telah menawar 300 juta. Luna berteriak karena dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. 300 juta adalah tawaran tertinggi untuk malam itu. 300 juta, apakah ada yang mau naik lebih tinggi? Luna mengalihkan perhatiannya ke kamar nomor 2 sambil mengacungkan palunya. Dia masih menunggu tawaran yang lebih tinggi. Harrison, apakah kamu sengaja menantangku? Tiba-tiba, suara dari speaker memanggil nama Harrison. Saat dia mendengarnya, Harrison tertegun. Tepat ketika Harrison menebak siapa itu, suara itu terdengar lagi. Kakekku sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-80 segera. Oleh karena itu, saya membeli patung giok lavender sebagai hadiah untuknya. Di akun saya, bisakah Anda membiarkan saya memilikinya? Preston York. Pada saat itu, Harrison mengenali pemilik suara itu. Apakah kamu kenal dia? Jonathan menatap Harrison dengan alis berkerut. Saya bersedia. Harrison mengangguk. Dia adalah Preston York, dari keluarga York dari Jazona. Sebentar lagi ulang tahun ke-80 kakeknya, dan dia bahkan mengundangku ke sana. Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, jawab Jonathan dengan acuh tak acuh. Jelas, dia tidak berencana membiarkan Preston memiliki barang itu. Bahkan jika itu adalah patriark keluarga York,
Jonathan bahkan tidak akan peduli, apalagi Preston. York, bukannya aku ingin tidak menghormatimu, tapi aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Harrison membuat keputusannya dengan tegas. Dia memanggil melalui mikrofon, hari ini, patung giok lavender pasti akan menjadi milikku. Baik, Harrison, Anda punya nyali untuk menolak saya seperti itu. Menanggapi jawaban Harrison, suara dari pengeras suara menjadi dingin. Saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini, dan saya akan memastikan Anda membayarnya. Dari nada bicara Preston, terlihat jelas bahwa dia dan Harrison sekarang adalah musuh. Namun, Harrison hanya mencibir menantang, saya akan menunggu. Keluarga York Jazona adalah keluarga yang kuat. Namun, itu tidak masalah sama sekali bagi Harrison. Dibandingkan dengan Jonathan, mereka hanyalah beberapa serangga yang tidak berarti. Sementara itu, adu mulut di antara mereka berdua mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira bahwa yang duduk di kamar pribadi di lantai 2 adalah Harrison, pria paling kejam di Jadeborough, dan Preston dari keluarga Jazona York yang perkasa. Kejutan yang lebih besar adalah bahwa Harrison telah menolak Preston di depan semua orang. Lagi pula, keluarga York adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka Jazona. Namun, yang paling kaget sebenarnya adalah Luna. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Harrison bersedia menyinggung Preston demi Jonathan. Harrison jelas tahu siapa Preston, oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan. Tuan Goldstein pasti jauh lebih kuat daripada keluarga York. 300 juta sekali, 300 juta 2 kali, 300 juta, terjual. Meski masih shock, Luna masih ingat tugasnya membanting palu. Saat dia melakukannya, itu adalah indikasi bahwa pelelangan akan segera berakhir. Selanjutnya, kita akan memiliki item terakhir kita untuk malam ini. Barang ini terbuat dari bahan yang sangat istimewa. Begitu istimewa sehingga saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya, apalagi menghargainya. Awalnya, saya tidak berencana untuk meletakkannya di blog. Tapi sekarang, saya merasa layak menjadi sorotan malam itu. Tanpa basa-basi lagi, tolong keluarkan item spesial malam ini. Begitu dia mengatakan itu, seorang juru lelang wanita yang mengenakan rok mini melangkah ke panggung dengan nampan perak di tangannya. Dia adalah Luna Hansley. Ada kain merah menutupi nampan. Saat dia melepasnya, aroma obat menyebar ke seluruh tempat. Alih-alih aroma yang kental, itu lembut dan elegan. Di bawah kain merah ada pil hitam. Itu tampak seperti pil palsu yang akan dilihat seseorang dalam iklan penipuan yang berbohong bahwa seseorang dapat tetap terangsang secara seksual sepanjang malam setelah meminumnya. Luna mengumumkan dengan penuh semangat, ini adalah puncak acara kami, Pill of Life. Dikatakan bahwa sang alkemis yang mengembangkan pil ini menggunakan total 49 hari untuk menyempurnakan pil ini. Pill of Life mampu membalikkan keadaan dan menyelamatkan seseorang dari kematian. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa serius luka Anda atau seberapa sakit Anda, selama Anda masih bernafas, pil ini akan dapat menyelamatkan Anda. Apakah ada yang lebih penting daripada bertahan hidup? Tidak. Jadi, tawaran awal untuk Pill of Life adalah 100 juta, dengan kenaikan tawaran tidak kurang dari 10 juta. Setelah dia menjelaskannya, seseorang langsung membentak, 110 juta, 120 juta, teriak yang lain. Jelas, Pill of Life ini lebih banyak dicari dibandingkan dengan patung giok lavender sebelumnya. Lagi pula, yang terakhir hanyalah batu hias, sedangkan Pill of Life bisa menyelamatkan nyawa seseorang. 200 juta. Tiba-tiba, seseorang menaikkan tawaran sebesar 80 juta, membuat tawaran saat ini menjadi total 200 juta. Seketika, keheningan yang menakutkan terjadi di tempat tersebut. Tidak ada yang berani menaikkan tawaran. Lagi pula, suara ini milik Preston York, yang baru saja membuat Harrison kesulitan sebelumnya. Harrison, apakah kamu juga akan mengambil ini dariku? Suara Preston terdengar, memecah kesunyian di aula. Kali ini, dia jelas mengincar Harrison juga. Alih-alih menjawab Preston, Harrison menoleh ke Jonathan dan berkata dengan ragu, Goldstein, apakah kamu tertarik dengan sebuah game? Jonathan menjawab, melemparkan senyum ke arahnya. Permainan apa? Harrison sejenak tercengang oleh pertanyaan yang tidak berhubungan. 300 juta. Jonathan mengumumkan ke megafonnya. Seketika, kerumunan menjadi gempar. 300 juta lagi. Harrison akan melawan Preston lagi.
Harrison, kamu tidak akan menyerah begitu saja, ya? Tanya Preston, nadanya menjadi sedingin es. Ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Baiklah, saya menawar 350 juta. Dia meraung, gemetar karena marah. Dia meningkatkan tawaran sebesar 50 juta sekaligus. 350 juta, pergi sekali. Adakah yang ingin menaikkan tawaran? Luna bertanya, tatapannya mendarat di kamar nomor 6. Aku tidak percaya Tuan Goldstein terus memprovokasi keluarga York. Apakah dia tidak takut pada mereka? 400 juta, kata Jonathan dengan tenang. 400 juta. VIP di kamar nomor 6 baru saja mengajukan tawaran 400 juta. Luna mengumumkan. Kerumunan segera tersentak kaget. Tidak ada yang mengira VIP di kamar nomor 6 akan sekali lagi menaikkan tawaran sebesar 50 juta. 450 juta. Tanya Preston, matanya memerah karena marah. Dia tidak bisa diganggu jika Pill of Life sangat berharga. Satu-satunya pemikiran yang dia pikirkan adalah mengalahkan Harrison. Jika saya kalah darinya lagi, itu akan memalukan bagi keluarga York. Bagaimana saya akan menunjukkan wajah saya di depan umum? 450 juta. Apakah ada orang yang ingin menaikkan tawaran? Tanya Luna. Tangannya yang memegang mikrofon gemetar karena kegirangan. 450 juta. Saya bisa mendapatkan komisi lebih dari 40 juta jika kesepakatan berhasil. Sangat tenang bahwa orang bisa mendengar pin drop. Bahkan Jonathan, yang beberapa waktu lalu menaikkan tawaran, diam saja. 450 juta, pergi sekali. 450 juta, pergi 2 kali. 450 juta, terjual. Dia menyimpulkan, memukul palu dengan keras. Bang! Sekarang Preston telah berhasil membeli Pill of Life, suaranya terdengar puas. Harrison, kan mengundurkan diri karena takut. Mengapa Anda tidak terus menaikkan tawaran? Ya, mari kita lihat apakah Anda lebih kaya dari keluarga York. Setelah akhirnya mengalahkan Harrison, Preston ingin mempermalukannya habis-habisan. Mendengar perkataan Preston, Jonathan hanya mencibir dan menjawab, siapa bilang aku menginginkannya? Saya tidak pernah bermaksud membeli pil ini. Saya meningkatkan tawaran hanya untuk mengacaukan Anda. Dia mendengus mengejek dan melanjutkan, sebenarnya, kamu bisa membeli pil itu seharga 200 juta. Mudah-mudahan, tambahan 250 juta yang harus Anda bayar memberi Anda pelajaran sehingga Anda tidak akan mengulangi kesalahan Anda. Sejak awal, Jonathan tidak tertarik dengan apa yang disebut Pill of Life ini. Itu hanya pil yang terbuat dari berbagai tumbuhan pekat. Jika orang yang lemah meminumnya, aliran darahnya yang meningkat akan menyebabkan dia meninggal karena serangan jantung. Tidak mungkin itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Akan menjadi keajaiban jika tidak membunuh pasien yang mengkonsumsinya. Apakah kamu menganggapku bodoh, Harrison Seymour? Teriak Preston saat gelombang amarah menerpa dirinya. Apakah seseorang baru saja menganggap saya, Preston York dari keluarga York yang bergengsi di Jazona, sebagai orang bodoh? Harrison berteriak melalui megafon, jadi bagaimana jika aku membodohimu? Anda adalah orang yang memprovokasi saya sejak awal. Preston York, saya bersikap lunak pada Anda dengan meminta Anda membayar hanya 250 juta. Jika Anda berani memprovokasi saya lagi, saya akan membuat Anda kehilangan 1 miliar. Meskipun suara Harrison keras, dia tidak bisa menghentikan senyuman di bibirnya. Preston ingin membalas dendam padaku, tapi Goldstein membodohinya dengan mudah. Betapa bodohnya, dia melakukan hal yang salah dengan menantang Tuan Goldstein. Harrison Seymour, tunggu dan lihat saja. Menabrak. Tiba-tiba, desis listrik terdengar melalui megafon sebelum keheningan menyelimuti tempat tersebut. Terbukti, Preston menjadi sangat marah sehingga mikrofonnya hancur berkeping-keping. Baiklah, lelang telah berakhir. Bagi mereka yang ingin bergabung dengan makan malam kami, silakan menuju ke halaman belakang Northfield Mountain Resort. Makan malam akan disajikan di sana. Luna buru-buru mengumumkan akhir lelang untuk mencegah terjadinya konflik. Mendengar itu, Jonathan bangkit, bersiap untuk pergi. Sebelum dia bisa melakukannya, Luna mendorong pintu kamarnya hingga terbuka. Selamat, Tuan Goldstein. Patung batu giok lavender ini sekarang menjadi milikmu. Dia memberi selamat padanya dengan hangat. Dengan menjentikkan jarinya, seseorang membawa patung giok lavender itu ke dalam ruangan. 300 juta, kan? Jonathan mengeluarkan kartu hitamnya dan menyerahkannya padanya.
Taruh di kartu, tolong. Kartu hitam. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan novel query. Luna melihat kartu Jonathan dan segera mengenalinya sebagai kartu hitam edisi terbatas di seluruh dunia. Rumor mengatakan bahwa hanya beberapa orang terpilih yang mengeluarkan kartu ini di Canaya. Itu adalah kartu dengan batas pengeluaran tak terbatas dan dapat digunakan di mana saja di dunia. Dimanapun pemiliknya berada, kartu hitam ini dapat digesek berkali-kali. Transaksi 3 miliar akan berhasil, apalagi transaksi 300 juta. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat, gesek kartu Tuan Goldstein. Luna berbalik untuk memesan server berdiri di belakangnya. Dia segera menerima kartu dari Jonathan dan menggeseknya di mesin pos. Berbunyi, 3 juta transaksi berjalan lancar. Tan Goldstein, terima kasih, kata server, mengembalikan kartu itu kepadanya. Dia menawarkan patung giok lavender kepada Jonathan sebelum bertanya, apakah Anda ingin kami mengirimkan ini ke rumah Anda? Atau apakah Anda ingin membawanya sekarang? Kirim ke villa nomor 1 di Edenic Heights. Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. Mengerti, pelayan menjawab dan meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Ketika Luna mendengar Jonathan menyebutkan tempat tinggalnya, matanya berbinar. Saya pikir Tuan Warhol, yang berasal dari salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona, tinggal di sana. Mengapa Jonathan menempati villa sekarang? Apakah dia terkait dengan keluarga Warhol? Berdiri, dia menuangkan segelas anggur untuk Jonathan sebelum menekan dirinya ke otot-ototnya yang kencang. Tan Goldstein, apakah Anda kenal Tuan Warhol? Dia bertanya dengan nada terengah-engah. Tatapan genitnya sudah cukup untuk menarik perhatian pria manapun. Tidak, aku tidak, datang jawaban Jonathan. Alisnya menyatu saat dia mundur selangkah untuk menjauh darinya. Dia tidak menyukai wanita selain Josephine yang sedekat ini dengannya. Kalau begitu, mengapa kamu tinggal di Villa No. 1? Alih-alih merasa kesal dengan penolakan Jonathan, dia malah semakin tertarik padanya. Lelang sudah berakhir, kan? Aku harus pergi. Jonathan sedang tidak ingin mengobrol lebih jauh. Lagi pula, banyak wanita telah melemparkan dirinya ke arahnya selama beberapa tahun terakhir, termasuk selebriti wanita populer dan sosialita kaya. Luna tidak bisa memegang lilin untuk mereka. Tan Goldstein, biarkan aku melihatmu keluar. Akhirnya, Luna merasakan rasa frustasi. Lagi pula, pria telah bernafsu padanya sejak dia dewasa, tetapi Jonathan adalah orang pertama yang tampaknya tidak tertarik padanya. Bahkan, dia tahu bahwa ada sedikit gangguan dalam ekspresinya. Jonathan mengangguk sebagai tanda terima kasih sebelum melangkah keluar dari ruangan. Di jalan keluar, Luna tidak berkata apa-apa sambil mengamati Jonathan dengan hati-hati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Harrison tidak berani berjalan di depan Jonathan. Sepertinya Harrison adalah bawahan Jonathan, bukan teman. Lihatlah betapa hati-hati Harrison di hadapan Jonathan. Teman tidak bertindak seperti itu. Tapi Harrison adalah pria paling kejam di Jadeboro. Dia bahkan tidak takut pada Preston, tapi kenapa dia takut pada Jonathan? Tan Goldstein, makan malam akan disajikan setelah pelelangan. Apakah Anda tidak akan menghadirinya? Begitu mereka sampai di pintu, Luna mencoba membuatnya tetap tinggal. Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Saat itu, suara yang akrab terdengar di belakangnya. Oh, senang bertemu dengan menantu keluarga Smith yang tinggal di sini. Halo, Jonathan. Jonathan bahkan tidak perlu melihat, karena dia bisa mengenali orang itu dari suaranya. Itu tidak lain adalah Isobel. Benar saja, dia mendongak untuk melihat Isobel berjalan ke arahnya, bergandengan tangan dengan Alvin. Sedikit ejekan muncul di tatapannya saat dia bertanya, Jonathan, mengapa kamu di pelelangan bukannya di kediaman Smith? Lihatlah keadaan sedih Anda di cermin. Apakah Anda memiliki hak untuk berada di sini? Menantu yang tinggal di keluarga Smith. Keterkejutan melintas di mata Luna saat dia mendengar itu. Jonathan adalah menantu laki-laki yang tinggal. Bagaimana mungkin? Bisakah menantu laki-laki yang masih tinggal menghabiskan beberapa ratus juta sekaligus menggunakan kartu hitam edisi terbatas di seluruh dunia? Setelah Harrison mendengar kata-kata mengejek Isobel, ekspresinya menjadi gelap. Dia akan membalas ketika Jonathan menghentikannya. Anda tidak memiliki pelelangan. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Jonathan bertanya dengan dingin. Isobel membalas dengan cekikikan, saya diundang untuk berada di sini.
Apakah Anda memiliki undangan? Apa menurutmu seseorang sepertimu akan menerima undangan? Suaranya meneteskan rasa jijik saat dia bertanya, Jonathan, apakah kamu menyelinap masuk? Yah, sayangnya, aku punya kartu undangan. Jonathan mengeluarkan kartu undangan dari sakunya. Ekspresi Isobel jatuh saat dia melihat itu. Namun, dia tetap tenang dan bertanya, apakah Anda memalsukan kartu undangan ini? Mengapa penyelenggara mengundang pecundang seperti Anda ke pelelangan? Apakah Anda di sini untuk mengambil sampah atau membersihkan tempat? Dia mengakhiri rentetan pertanyaannya dengan cemoohan. Sungguh, dia memandang rendah orang mati seperti dia dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia menganggap dia tidak diundang ke acara mewah seperti itu. Menghadiri acara yang sama dengan Jonathan membuatnya merasa standarnya telah diturunkan. Nona, tolong jaga bahasamu. Jika Anda terus menghinanya, saya akan meminta penjaga keamanan untuk mengusir Anda. Luna memperingatkan Isobel sebelum Jonathan bisa mengatakan apapun. Keluarkan aku. Kamu pikir kamu siapa? Saya di sini bersama Tuan Langford. Apakah kamu kenal dia? Dia adalah Tuan Alvin Langford, satu-satunya putra ketua grup Langford. Apa hakmu untuk mengusirku? Isobel mencibir. Penghinaan terpancar di wajahnya, karena dia menganggap wanita yang berdiri di samping Jonathan bukanlah orang penting. Mungkin dia seorang pelacur yang mengenakan biaya 100 per sesi yang dia temukan di jalanan. Jika Sebastian Langford ada di sini dan berbicara kasar kepadaku, aku akan mengusirnya tanpa ragu, apalagi putranya. Ekspresi Luna berkerut marah saat dia melambai agar penjaga keamanan datang. Keamanan, seret mereka keluar. Iya. Penjaga keamanan bergegas dengan tongkat mereka seperti yang diperintahkan. Saat Satpam hendak menangkap mereka, Isobel langsung panik. Beraninya kau mengusir kami. Saya akan mengajukan keluhan kepada atasan Anda dan memecat Anda. Apakah saya dipecat? Anda bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa saya sebelum membuat keributan. Ekspresi Luna menjadi gelap seperti guntur. Kamu ingin berbicara dengan atasanku, kan? Nah, bicaralah padaku. Aku yang penyelenggara acara. Dengan kata lain, saya bertanggung jawab atas pelelangan, dia mengumumkan, nadanya sedingin es. Apa? Dia penyelenggara lelang? Itu tidak mungkin. Bukankah Alvin memberitahuku bahwa penyelenggaranya adalah Luna Hansley dari keluarga Hansley di Jazona? Mengapa seseorang yang terhormat dan terhormat seperti dia memihak Jonathan? Tidak, kamu pasti seorang penipu, teriak Isobel sambil menuding ke arah Luna. Yang terakhir tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya dan malah memberikan lambaian perintah. Seret mereka keluar sekarang juga. Beraninya kamu. Alvin akhirnya angkat bicara sebelum Satpam bisa menyentuhnya. Bahkan jika kamu adalah Luna Hansley, tidak perlu mengeluarkanku karena pecundang ini. Keluarga kami memiliki banyak urusan bisnis. Katakan pada Sebastian bahwa semua urusan bisnis antara keluarga Langford dan keluarga Hansley telah dibatalkan mulai sekarang, jawab Luna. Dia kemudian menambahkan, selain itu, siapapun yang berani berkolaborasi dengan grup Langford dianggap sebagai musuh keluarga Hansley. Pikiran Alvin hancur mendengar pengumumannya. Langford Group memiliki kontrak bernilai ratusan juta dengan keluarga Hansley di Jazona, tetapi Luna membatalkannya begitu saja. Pada saat itu, dia tahu dia sudah selesai. Mes. Hansley, aku benar-benar minta maaf telah menyinggungmu. Alvin segera membungkuk sopan. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan saya? Luna mendengus. Kamu tidak menyinggung perasaanku. Anda telah menyinggung VIP saya, Tuan Goldstein. Dia seorang VIP. Isobel mendengus mengejek. Apakah kamu salah mengira dia untuk orang lain? Bagaimana dia bisa menjadi VIP? Dia hanya menantu laki-laki rendahan. Jika keluarga Smith tidak menerimanya selama setahun, dia akan mati kelaparan di jalanan. Bagaimana dia bisa menjadi VIP keluargamu? Tutup mulutmu. Karena dia menolak untuk menyerah, Alvin langsung menamparnya dengan keras. Apakah kamu baru saja menamparku? Alvin, kamu menamparku karena pecundang ini. Tanya Isobel tak percaya. Jadi bagaimana jika aku menamparmu? Jika kau tidak mau diam, aku akan menghajarmu sampai jadi bubur. Alvin menanggapi dengan tajam sebelum memberinya tamparan lagi. Saya tidak akan berkencan dengan wanita longgar ini jika penampilannya tidak menarik saya. Tapi dia cukup bodoh untuk melakukannya menyinggung Luna Hansley dan hampir membawa malapetaka bagi keluargaku.
Tidak mungkin aku akan membiarkan ini tergelincir. Baiklah, berhenti memasang pertunjukan. Keluar sekarang juga, bentak Luna marah. Seketika Satpam mengambil tindakan dan menyeret mereka ke arah pintu. Alvin meronta untuk melepaskan diri, namun tongkat Satpam itu langsung membentur perutnya dengan bunyi gedebuk. Saat rasa sakit menjalari perutnya di seluruh tubuhnya, dia terdiam dan membiarkan dirinya diseret keluar. Tan Goldstein, aku minta maaf atas keributan ini. Itu adalah kesalahan kami karena mengundang tamu kasar yang menyinggung Anda. Mohon terima permohonan maaf saya. Luna meminta maaf sebesar-besarnya setelah Isobel dan Alvin menghilang dari pandangan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jawab Jonathan dengan lambaian santai. Dia tidak menyalahkan Luna, karena tidak ada yang tahu Isobel dan Alvin akan cukup bodoh untuk mencela penyelenggara sebelum Luna sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, yakinlah bahwa kami akan memutuskan semua hubungan dengan Langford Group, janji Luna. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Jonathan masih marah. Untuk beberapa alasan, rasa takut akan menguasai seluruh dirinya saat dia bersama Jonathan. Rasanya amarah pria itu bisa memusnahkan keluarga Hansley sepenuhnya, meski dia belum tahu identitasnya. Tidak perlu melakukan itu, kata Jonathan sambil meliriknya dengan jelas. Selain itu, aku tidak suka berhutang budi. Baginya, grup Langford tidak berbeda dengan serangga. Jika dia ingin membalas dendam, itu hanya akan memakan waktu panggilan telepon untuk menghancurkan Langford Group. Tidak perlu orang lain ikut campur dalam urusannya, karena dia bisa menyelesaikannya sendirian. Aku tidak melakukan ini jadi kamu berhutang budi padaku, Luna memberikan penjelasan yang tergesa-gesa. Namun, Jonathan sudah merasa kesal saat dia mengucapkan dengan tidak sabar, baiklah. Ini sudah malam, jadi aku harus pergi. Karena itu, dia melangkah keluar dari resor Gunung Northfield tanpa menoleh ke belakang. Di luar pintu masuk, Harrison telah menunggu beberapa saat dengan Bentley hitamnya. Tan Goldstein, selamat tinggal. Luna berpamitan pada Jonathan. Dia memperhatikan saat Jonathan masuk ke mobil dan melaju pergi. Ketika Bentley hitam itu tidak ada lagi penglihatannya, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Cari tahu detail pria yang datang bersama Harrison di kamar nomor 6. Setelah jeda singkat, dia menambahkan dengan suara keras, mulai hari ini dan seterusnya, kami akan membatalkan semua urusan bisnis dengan Langford Group. Umumkan kepada publik bahwa setiap orang yang bekerja sama dengan grup Langford akan menjadi musuh keluarga Hansley. Mengerti? Suara laki-laki kasar terdengar di ujung telepon. Usai memotong antrean, Luna menatap ke arah di mana mobil Jonathan menghilang. Meskipun dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-30 beberapa tahun lagi, ini adalah pertama kalinya dia tertarik pada seorang pria. Setengah jam kemudian, Bentley hitam itu berhenti di depan pintu Villa No. Tan Goldstein, haruskah saya berurusan dengan Langford Group? Harrison bertanya sebelum salah satu dari mereka turun dari mobil. Lagi pula, Harrison cukup berpengaruh di Jadeboro untuk memberi pelajaran kepada Langford Group dengan mudah. Tidak dibutuhkan. Jonathan melambaikan tangan menolak. Jangan menodai kakimu dengan menginjak semut yang sangat kecil. Karena itu, dia keluar dari mobil dan berjalan ke Villa No. 1. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Margaret dan Emmeline sedang bersantai di sofa, menonton TV, sementara Connor mengepel lantai dengan celemek di pinggangnya. Ini adalah kejadian normal dalam keluarga Smith. Tunggu sebentar, di mana Josephine? Dengan pemikiran itu, Jonathan bertanya, di mana Josephine? Dia masih bekerja. Anda tahu betapa sibuknya dia karena pesta tahunan perusahaannya. Margaret menjawab, memberinya tatapan kesal. Meskipun mereka tinggal di rumah Jonathan, dia masih belum bisa memperbaiki kebiasaannya menyuruh-nyuruhnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu menyiapkan hadiah untuk pesta tahunan besok? Tiba-tiba, sesuatu mengejutkan Margaret ketika dia menoleh untuk menatapnya. Ya, saya lakukan, datang jawaban acuh tak acuh Jonathan. Tepat setelah dia memberikan jawabannya, langkah kaki terdengar di luar pintu. Detik berikutnya, seorang pria parubaya mengenakan setelan hitam muncul di luar villa dengan bawahannya di belakang dia. Tan Goldstein, patung giok lavender Anda ada di sini, katanya sambil membungkuk sopan.